Sayyidah Hafsah niku tenggene Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten, ni'mar rajul Abdullah lau yusalla bil lail. Saapi-apike wong niku Abdullah lek gelem salat wengi. Tapi hadis ini bersumber dari Abdullah bin Umar. Kalau menurut sanad sing sahih itu dari Walid bin Kasir. Walid bin Kasir dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair. Muhammad bin Ja'far bin Zubair dari Abdullah. Dari Abdullah bin Umar. Jadi kali napa riwayat sing sanad niku sing sahih. Memang tidak dipungkiri ada yang mendoifkan hadis ini. Dan mau kula jelasno. Jadi Abdullah bin Umar niki adalah termasuk sahabat anak dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar termasuk salah satu yang beriman kepada Rasulullah SAW ketika masih kecil. Ini sama pantaran kali Abi Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Abbas. Jadi dia masuk Islamnya itu waktu kecil, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, paling sekitar 10 tahun sebelum hijrah. Abdullah bin Umar ini wafat tahun di sini dikatakan 73 Hijriah wafatnya, di Mekah, dan dimakamkan di Mekah di daerah Bidituan, di dalam area kuburannya kaum muhajirin. Jadi Abdullah bin Umar ini mulai mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW. Pertama kali adalah perang Khandaq atau perang Ahzab. Kaya dene Nabi Sa'id Al-Khudri niku wae. Nggih, alasannya kenapa kok baru perang Khandaq, kok perang Badar, perang apa namanya Uhud kok gak ikut. Aslinya kepingin ikut, tapi berhubung tidak diizini oleh Rasulullah SAW, karena pada waktu itu perang Badar, Sayyidina Abdullah bin Umar ini kira-kira masih berumur 13-14an gitu. Jadi tidak diizinkan oleh Rasulullah. Baru ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, ini Abdullah bin Umar sudah berumur 15 tahun. Jadi 14 tahun itu dianggap cilik. Tapi ukurannya 15 tahun itu pun dewasa. Kalau memang belum keluar tanda-tanda kebalean, keluar air mani dan haid. Di 15 tahun sih bener nih. Nah ini ku sudah balik. Tapi di negara kita termasuk dewasa nih umur pinten yang ini undang-undang ini 19 nih. Enggak, 19 tahun itu dianggap dewasa. Jadi lek wonten didadekno wali mboten saged lek 15 tahun. Nggih. Tapi secara Islam nggih sudah boleh dijadikan wali nikah. Misalkan ada anak yang apa namanya masih berumur 15-16 ngoten niku nggih sudah cukup sah dijadikan wali nikah. Tapi menurut agama kan nggak boleh. Menurut apa? Negara kan nggak boleh.
Tapi kalau belum umur 15, nah ini nggak boleh dijadikan wali nikah. Nanti nggak boleh. Kalau ini sudah 15 boleh. Nggak nih, menurut undang-undang nggak boleh. Tapi berhubung ini walinya misalkan sudah berumur 15, 16, tapi menurut negara kan nggak boleh. Nah, berarti nggak boleh langsung menggantikan gitu. Maksudnya nggak boleh kita langsung mendet pamane ngoten wali, pamane dijadikan wali. Nggak boleh kalau belum tanpa seizine wali sing utama niki saudara ini. Soalnya sudah dewasa, sudah balik. Kecuali kalau belum balik niku wali yang lebih besar umurnya nggak boleh menggantikannya. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Sayyidina Abdullah bin Umar ini ya termasuk ulama sahabat yang sing alim, termasuk podo kali Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi wali Abdullah bin Umar ini. Jadi rujukan ulama-ulama setelah sahabat tabi'in itu di Abdullah bin Umar kali Ibnu Abbas. Takon napa mawon tabi'in niku tanggete niku ten Abdullah bin Abbas atau ten Abdullah bin Umar tanggete. Konspirasi napa niku ibu niku. Jadi Abdullah bin Umar napa nderek ngaji dibuka mawon. Mboten napa-napa. Cek ketinggal sing wedok sing saged dibuka kan niku selambune. Wonten sekate. Nggih. Napa-napa ngaji kok. Ngoten. Ya ale ngaji fikih niku lek mboten napa ketinggal praktek, soalnya wonten praktek mboten semperak. Jadi lek ngaji nggih dibuka mawon. Ten napa ten pasar mawon. Apun nggih. Jadi Abdullah bin Umar niki seorang yang sangat alim, alama, termasuk sahabat yang menjadi rujukan para ulama-ulama terdahulu. Saking alimi sahabat Abdullah bin Umar ini sangat berhati-hati sekali dalam menjawab setiap permasalahan. Jadi tenggene Madinah manggen sedherek Rasulullah itu sahabat tabi'in nek pengin takok masalah hukum niku ten Abdullah bin Umar kalau Abdullah bin Abbas. Setelah ten masjid ngoten niku manggen salat mesti tiyang kalih niki ten jawing ten sampinge masjid niku duduk-duduk ngoten niku. Terus banyak apa santri murid-murid niku yang bertanya masalah hukum. Tapi bedane kali Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar ini sangat berhati-hati dalam menjawab setiap permasalahan. Tidak semua masalah itu dijawab. Aslinya nggak tahu saking hati-hati. Mungkin nggak belum diijtihadi. Tapi oleh Abdullah bin Abbas selalu dijawab. Selalu dijawab. Selalu mendapatkan jawaban setiap pertanyaan para tabi'in yang bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Biasa saja. Soalnya Abdullah bin Abbas ini maling ya. Soalnya dia angsal tungone Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah didungokno kali Rasulullah Abdullah bin Abbas. Dan gini hadis kan tungone niku Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Nah, itu didengakno ngoten. Ya Allah, berikanlah
Abdullah bin Abbas ini kefahaman masalah fikih dan mengerti takwil. Itu makanya nopo mawon soal ngoten niku saged dijawab kali Abdullah bin Abbas niku barokane dungane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi termasuk keistimewaan Abdullah bin Abbas niki kalau cerita ketingnya. Jadi Abdullah bin Abbas selain dia orangnya alim alama, Abdullah bin Abbas niki seorang yang sangat zuhud, sangat zuhud, gak seneng masalah dunia niku mboten seneng. Jadi setiap barang sing disenengi kali Abdullah bin Abbas niku mesti dikene. Sing paling disenengi niku mesti disukai. Mengane barang-barang niku mboten wonten sing paling disenengi niku mboten wonten biasa. Niku termasuk ngelatih cek hati niku mboten kumantil ten kene. Wangel iki. Wangel. Mesti seneng ya di singitno ae disingkano. Wangel. Ya Allah, para hadirin hadirat rahimakumullah. Bahkan Abdullah bin Abbas ini, Abdullah bin Umar ini seorang yang sangat dermawan. Ketika di suatu majelis dia mendapatkan uang dari Muawiyah. Waktu niku sing jabat khalifah niku Muawiyah. Jadi setiap sing nate perang, melok perang Khandaq, perang Ahzab, perang Badar, ngoten niku dapat napa jenenge? Ngoten niku. Nah, termasuk Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Umar niku nggih angsal ngoten lho. Niku mungkin negara niku angsal ngoten. Kira-kirane niku waktu niku ten riwayat niku ten kitab niku sekitar 10.000 dinar, 10.000-an dinar jauh. Nah, itu semuanya itu loh seket oleh ngoten niku langsung di sedekahno. Nah, 10.000 dinar. Sak dinare pinten niku? 4 gram. Sak dinar 4 gram. Iku pinten niku? Masyaallah. Ngoten niku, diam-diam. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Sayyidina Abdullah bin Umar juga seorang yang ahli ibadah, termasuk sholat malam ngoten niku. Jadi setiap malam itu selalu sholat penuh. Paling tidurnya niku mek sedikit toh ngoten. Jadi tidurnya setiap malam niku mek sedikit toh ngoten niku. Nah, tapi beda tipis kali kula lan panjenengan nggih. Sedikit toh tidurnya. Oke. Lek kula lan panjenengan paling sedikit tidur. Malah. Jadi tiang dijam niku sedikit tidur. Masya Allah. Niku karena Abdullah bin Umar. Niku nggih karena ucapane Kanjeng Nabi ngoten lho. Dadi wonten ceritane. Sayyidina Abdullah bin Umar itu setiap malam niku tidure niku teng masjid ngoten lho. Kata sahabat-sahabat niku lek film niku riyen niku teng masjid ceritane ngoten. Nah, mesti Rasulullah ketika sudah pagi ngoten niku mesti bertanya kepada sahabatnya, sapa sing mabungi ngimpi, ayo critakno. Kok nyeritakno. Lah, sahabat Abdullah bin Umar ini kepingin ngimpi sing apik ngoten kok diceritakno teng Kanjeng Nabi. Nah, ketika itu temenan ngimpi. Nah, Abdullah bin Umar itu ngimpi ketemu neraka. Diparani neraka. Nah, terus di dekat neraka itu ada 2 orang. Kaget, neraka ini. Terus 2 orang ini berkata ke Abdullah bin Umar, "Anta lam turo." Kamu tidak akan ditakut-takuti dengan neraka itu. Akhirnya ketika pagi
Abdullah bin Umar ini menceritakan mimpinya itu, tapi tidak langsung ke Rasulullah, ke istrinya Rasulullah, yakni Sayyidah Hafsah. Jadi dulure napa? Sayyidina Abdullah bin Umar. Istri Rasulullah nak niku apa? Saudarae Abdullah bin Umar Hafsah. Nanti cerita teniku akhirnya diceritakan kalih Sayyidah Hafsah niku tenggene Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten, ni'mar rajul Abdullah lau yusalla billail. Saapi-apike wong niku Abdullah lek gelem salat wengi. Jadi ketika ngerti ucapane Kanjeng Nabi niku wau kaya ngoten, langsung cancut cari wondo salat terus. Ben bengi niku salat. Tapi gak tahu film. Bahkan diceritakan ketika itu kan Abdullah niku nggak ada budak namine Nafi' Maula Ibnu Umar. Nafi' Maula Ibnu Umar. Ketika itu Nafi' niku ditanya kali sahabat lainnya atau ulama yang lainnya, tabiin, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar itu setiap malam. Oh, kamu tidak akan mampu meniru Abdullah bin Umar. Soalnya setiap malam selalu ibadah sholat malam, selalu di depannya itu ada mushaf. Jadi selalu memegang mushaf kemana-mana itu, memegang mushaf. Di mana ada mushaf di situ ada Abdullah bin Umar. Jadi mushaf niku mboten nate ketinggalan kali Abdullah bin Umar. Tapi lek awak dhewe niki mboten mushaf nih. HP enggak oleh ketinggalan. Kalau HP ning setola-toleng ngoten. Karo berita apa-apa. Nek diyen niku mushaf. Masyaallah. Para hadirin hadirat rahimakumullah, itu sedikit cerita kisah Abdullah bin Umar. Jadi